Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita bersama Indojust Official, di mana kita selalu ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman, karena berbagi itu indah. Hormat selalu untuk para suhu dan sesepuh. Video ini dibuat bukan maksud untuk mengajari, tapi di sini kita sama-sama belajar. Oke teman-teman, jadi untuk kali ini kita akan coba pasang remote ya di Cibro ini teman-teman, alarm lah kayak gitu. Karena lagi marak-maraknya pencurian ya teman-teman ya, marak-maraknya pencurian, apalagi untuk air hacking. Duh, jadi ngeri-ngeri sedep buat kita, terkadang mau ninggalin gitu, jadi was-wasan gitu teman-teman. Jadi sekarang gimana ya, karena kita tahu sendiri harganya lagi bener-bener lagi naik nih air hacking, jadi banyak yang ngincar ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman juga harus hati-hati ya teman-teman ya. Jadi remote ini teman-teman, bukan berarti setelah dipasang remote motor kita nggak bisa hilang ya teman-teman ya, amit-amit jangan sampai hilang. Jadi ini salah satu usaha pencegahan saja teman-teman. Nah gitu teman-teman, jadi kan kita kan usaha dulu, kalau udah usaha tetap hilang juga ya berarti udah takdir ya teman-teman ya. Tapi jangan sampai teman-teman, jangan sampai. Jadi kita harus waspada teman-teman, waspada. Kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelakunya, karena ada kesempatan. Jadi jangan kasih peluang kesempatan sekecil apapun teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini doh bunyi nih. Nah ini teman-teman. Jadi saya coba ini, mungkin produk udah lama ya teman-teman ya, udah banyak juga teman-teman senior suhu kita udah pada pasang ya tadi. Jadi yang udah pasang, yang udah ngeliat video ini lama, skip aja teman-teman. Jadi ini buat teman-teman kita yang baru ingin mencoba pasang ya, atau baru mulai main air hacking ya teman-teman ya. Jadi salah satu untuk menjaga atau memperlambat proses kalau motor kita lagi dicoba untuk dicuri ya teman-teman. Nah jadi nanti kalau buat pembelian ini nanti saya lampirkan ya teman-teman ya di deskripsi. Jadi di sini kalau kita lihat teman-teman, nah kita buka dulu ya, nih tuh dia. Nah ini ada ini ya, ada speaker apanya, speaker alarmnya. Nah ini datu. Habis itu dia ini terdiri dari beberapa kabel teman-teman. Ini berapa ya, ntar saya hitung nih. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 teman-teman. Jadi terdiri dari 8 kabel. Jadi nanti bakal saya jelaskan ya ini arahnya kemana aja teman-teman ya, biar teman-teman juga mudah buat pasang sendiri, nggak perlu kita harus ke bengkel teman-teman. Jadi usahakan belajar, kalau dimana ada kemauan pasti bisa teman-teman. Jadi sangat mudah ya teman-temannya. Kita mulai dari kepala sini teman-teman ya. Nah nih kan ada pengunci ya. Nah kita hitung kayak gini teman-teman tuh. Nah, gimana ya, nah gini. Ini yang pertama ini kabel hitam teman-teman. Hitam ini kita sambungkan ke negatif, ke masa aki. Ini kita sambungkan ke masa aki. Habis itu kabel warna merah teman-teman. Nah merah ini kita langsungkan ke positif aki. Jadi yang merah ini positif aki, biar lebih dekat ya teman-teman. Nah yang merah positif aki. Nah habis itu warna abu-abu dan pink ya teman-teman. Nah nih di sebelahnya ada abu-abu dan warna pink. Abu-abu dan warna pink ini teman-teman, ini buat pemutus arus. Nah kalau kita dari air hacking itu kan ada kabel ini ya, kabel hitam putih yang kayak CDI. Nah ini fungsinya ini teman-teman.
Jadi ini tadi udah saya coba dibolak-balik, kayaknya bisa teman-teman. Nah, nih. Mana deh kabel. Nah, jadi gini teman-teman. Nih ntar saya dekatin. Nah, ini kan kabel hitam putih yang ke CDI ya. Yang ke CDI. Jadi itu soketnya kita lepas, satunya kita sambung ke warna warna ini. Ntar nih bolak-balik juga bisa nih. Ini baru saya coba ya, ini pink atau warna abu-abu. Nah, kita pasang gini aja teman-teman. Nah, nih, jadi ini perantara aja teman-teman. Tuh kabel pemutus. Bagi yang pakai CDI RC mungkin kayak gini teman-teman. Nah, ini. Jadi kan hitam putih kalau pakai CDI standar kan ya masuknya gini teman-teman. Nah, dilepas, dihubungkan ke ini teman-teman. Tuh. Abu-abu dan pink. Jadi nanti jatuhnya mutusnya melalui remote teman-teman. Kalau di sini kan kalau disambung kan dari kontak ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kita pisahkan. Nah, ini kita pisahkan. Jadi ini perantara untuk pemutus kabel abu-abu dan warna pink. Nah, ini teman-teman ya. Yang ini dari kontak, yang ini yang ke CDI yang warna hitam putih. Habis itu sisa warna ini ya, tadi udah warna abu-abu ya, abu-abu dan pink. Sisa yang ini dua warna kuning di bawahnya teman-teman nih, paling bawah nih warna pink. Nah, di bawah warna pink ini ada warna kuning dua nih. Tuh, kuning dua ini teman-teman, ini dilarikan ke positif lampu sen. Nah, jadi kita bisa pasang di gini teman-teman, di bagian belakang. Jadi ini satu buat kita satukan dengan positif sen kiri dan satu positif sen kanan. Ini bisa bolak-balik ya teman-teman, jadi terserah mau dipasang mana Pak, jadi bisa bolak-balik. Satu positif sen kiri, satu positif sen kanan. Habis itu di sini ini karena saya nggak pakai lampu sen ya teman-temannya, jadi karena motor brondolan nggak pakai lampu sen, jadi ini nggak saya aktifkan teman-teman. Ini jadi kalau saat remote dikunci atau remote ditekan atau alarmnya bunyi, itu lampu sen berkedip teman-teman. Nah, ini karena kita nggak pakai lampu sen, jadi kita nggak pakai yang kuning dua ini teman-teman ya. Nah, habis itu tersisa warna oranye dan biru ya teman-teman ya. Hitam sudah, merah sudah, abu-abu sudah, pink sudah, kuning dua sudah. Habis itu tinggal warna oranye dan warna biru. Nah, warna biru ini teman-teman, ini buat starter. Buat starter. Nih, di remote itu ada tombol starter ya teman-teman ya. Jadi karena air racking nggak ada starter, jadi yang biru ini nggak kepake. Nah, habis itu yang warna oranye. Jadi yang warna oranye ini teman-teman, nih. Ini warna oranye. Nah, warna oranye ini kita sambungkan ke kabel warna coklat keluaran dari kontak ya teman-teman. Jadi begitu kita kontak, dia menyala ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi yang warna oranye kita sambungkan ke keluaran kunci kontak. Nah, di sini teman-teman. Kadang nggak kelihatan nih. Bentar. Saya hidupkan plus. Nah, ini perhatikan ya teman-teman ya. Nih. Ini kan dari ini
jalur dari atas ya, dari sini. Nah, ini dari sini, sini ya, warna coklat. Nah, nanti teman-teman yang warna oranye tadi bisa sambungkan ke bagian belakangnya teman-teman. Mana keluaran dari warna coklat. Nah, kayak di sini. Jadi teman-teman bisa sambungkan di bagian ini. Yang selurusan sama yang coklat ya teman-teman ya. Ya di sini. Jadi keluaran dari kunci kontak. Ini udah saya sambungkan nih. Ini kan ke belakang nih teman-teman. Nih. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini kabel yang saya tunjukin tadi teman-teman, keluaran dari kunci kontak yang warna coklat. Jadi pemasangannya cukup mudah ya teman-teman ya, cukup mudah. Nah, jadi kita ulangkan kembali teman-teman, kita ulang kembali biar lebih jelas dan biar lebih paham. Nah, ini bagian depan ya, ada kliknya bagian depan. Warna hitam ke negatif aki. Warna merah ini ke positif aki. Nah, warna abu-abu dan warna pink, ini pemutus arus kontak yang warna hitam putih tadi teman-teman, yang kita jelasin di sini tadi ya. Nah, habis itu yang warna kuning ini ke positif sen, terserah bisa dibolak-balik, sen kiri, positif sen kanan, bagian belakang bisa teman-teman. Tuh, kalau bagian lampu sen belakang kan ada positif sen kiri, positif sen kanan, jadi ini bisa kita pasangkan di positif sen kiri dan sen kanan. Yang buat abu-abu ini juga teman-teman, ini buat arus pemutus nih, yang warna abu-abu, yang abu-abu bagian dari kontak, dan yang warna pink yang di CDI nih, yang di CDI. Ternyata tadi saya coba bolak-balik bisa juga teman-teman, atau yang warna pinknya di atas, warna abu-abunya yang di CDI, bisa juga bolak-balik. Dan tersisa warna biru ini dari untuk starter, karena kita nggak punya starter jadi nggak kita pakai. Dan warna oranye ya teman-teman. Nah, oranye ini yang dari keluaran kunci kontak yang warna coklat tadi teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Jadi nanti kita rapikan dulu, baru kita coba tes remote ya teman-teman ya, berfungsi dengan baik atau tidak. Nah teman-teman, jadi ini udah kita rapikan ya, ini kita tempatkan di sini, dan buat speaker alarmnya kita taruh di bagian dalam. Ini sengaja saya bungkus ini teman-teman ya, sebagian saya tutup karena terlalu kuat. Jadi terlalu kenceng suaranya, jadi bikin agak sedikit adem. Nah, bikin agak sedikit pelan ya suaranya, jadi saya tutup. Ini tinggal kita pasang tangki ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini ada sedikit yang saya jelaskan ya teman-teman, biar sekali jalan. Jadi buat teman-teman yang pakai CDI RC itu kan kalau saya CDI RC buat biar agar motornya mati kan, itu kabel hitam putihnya kan disatukan sama yang hitam merah ya teman-teman ya, yang hitam laras merah ya teman-teman, itu buat yang pakai CDI RC. Jadi sama aja teman-teman. Jadi nah, ini seandainya ini hitam ini ya, yang hitam putih, yang garis hitam putih dari atas yang kita jumper ke sini. Nah, ini yang kita putus sih teman-teman. Jadi ini kita cabut, ini kita sambung ke alarm, dan satu laginya yang abu-abu sama yang pink tadi sambung ke sini. Jadi sama aja fungsinya teman-teman. Jadi yang buat pakai CDI RC. Teman-teman, jadi si Cibro udah beres kita pasang, udah kita rapikan.
tinggal pengetesan apakah pemasangan remote ini berhasil atau tidak, atau berfungsi dengan baik atau tidak teman-teman. Jadi gini teman-teman, pada saat pembelian itu kita dapat 2 remote ya teman-teman. Ini samanya apa, fungsinya sama teman-teman. Jadi ini buat satunya buat cadangan. Nah teman-teman, jadi di sini kalau buat apa ya, kalau buat tanda-tanda ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya, karena kurang lebih, ntar kita duplex sana, kurang lebih sama aja kayak motor-motor Matic atau kendaraan lainnya teman-teman ya. Nah ini saya jelaskan sedikit nih gambar zigzag. Nah, seperti ini gambar starter ya teman-teman ya. Jadi karena RX nggak punya, aduh tuh, karena RX nggak punya starter jadi kita nggak bisa aktifkan. Nah tuh kan ini berkedip, dia nggak bisa starter ya. Kalau seandainya RX ada starter maka dia akan menyala teman-teman. Nah ini buat ini ya. Nah ini buat alarm kalau kita bingung motor kita di mana. Jadi ini kita tekan maka dia akan berbunyi ya teman-teman, akan berbunyi. Dah yang ini sama, ini buat kunci, ini buat ngebuka. Jadi pada saat kita udah ngunci motor jangan lupa dibuka ya teman-teman, karena pada saat kita buka, kalau nggak kita buka dulu ini, maka alarmnya akan berbunyi. Nah ini kita kunci nih tuh. Jadi kalau pada saat motor kita dikunci ada yang buka paksa, maka dia akan berbunyi tuh, maka dia akan berbunyi. Jadi teman-teman kalau udah kunci, sebelum menyalakan kita buka dulu gemboknya tuh, biar alarmnya nggak berbunyi. Jadi ini bisa juga buat mematikan teman-teman, mematikan kendaraan kita dari jauh. Caelah, gaya-gayaan keren gitu. Sekarang kita coba nyalakan teman-teman. Ini tadi teman-teman, ini setelah kita sambungkan ke positif lampu belakang ya teman-teman. Biasanya lampu belakang itu jalurnya satu sama lampu depan, maka kalau kita sambungkan ke lampu belakang pasti lampu depannya juga ikut menyala ya teman-teman. Kita akan coba tuh teman-teman, lampu belakang menyala dan tuh, lampu depan juga menyala. Jadi kalau di tempat gelap lumayan bisa ini ya, bisa kelihatan ya teman-teman, karena kita nggak pakai lampu sen. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi pada saat kendaraan kita walaupun bisa dinyalakan, tetap bisa kita matikan. Dan ini kurang lebih jarak mematikannya lumayan jauh teman-teman. Tuh. Nah jadi jarak mematikannya lumayan jauh, kurang lebih sekitar 20 meter masih dapat nih teman-teman. Jadi kalau lagi nongkrong gitu pura-pura nggak matiin motor, jadi matinya dari jauh. Cah. Buat gaya-gayaan ya. Enggak lah, nggak boleh sombong teman-teman. Kita nanti karena di atas langit masih ada langit ya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh sombong. Ini cuman buat ini aja ya, mainan buat ngerjain teman, buat seru-seruan, sama buat jaga-jaga ya teman-teman ya. Buat jaga-jaga karena takdir itu setelah kita berusaha memperjuangkan, gagal ternyata hasilnya tetap gagal, itu baru namanya takdir ya teman-teman. Jadi kita di sini kita harus perjuangkan dulu. Jadi kita harus jaga barang kesayangan kita. Jadi kurang lebih
Seperti itu video saya teman-teman, dan saya doakan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya teman-teman. Dan saya akhiri, oh ya, buat teman-teman pemula juga dan buat teman-teman yang udah pernah pasang, skip aja. Ini jadi buat teman-teman kita pemula yang baru punya e-raking atau punya motor apapun bisa dipasang teman-teman, asalkan sistem kelistrikannya sama, kurang lebih itu sama. Jadi lihat aja di cara pemasangannya teman-teman ya. Jadi motor apa aja pun bisa kita pasang selagi kalau kita udah mengerti. Di mana ada keinginan teman-teman, niat buat belajar, saya yakin pasti bisa ya teman-teman ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.